Hai Sobat Pelajar, kembali lagi nih dengan kami tim School Update. Pada masa pandemi seperti ini nih, tidak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk melakukan penelitian. Penelitian dilakukan untuk menciptakan suatu terobosan yang baru dengan memanfaatkan tumbuhan yang selama ini kita abaikan. Sehingga tumbuhan tersebut bisa memiliki nilai guna yang lebih tinggi akibat adanya terobosan baru tersebut. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Dasar Universitas Islam Riau oleh mahasiswa pendidikan kimia dan mahasiswa pertanian. Sobat pelajar, informasi yang akan kami berikan kali ini adalah tentang pembuatan ekstrak kental dari dua jenis tanaman yang memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Yuk, langsung aja ya. Ini dia informasinya. Let's check it out. Pembuatan ekstrak ini menggunakan dua jenis tanaman, yaitu daun ekor naga dan daun bandotan. Pembuatan ekstrak ini berguna untuk pembuatan nanopartikel dan nanoemulsi sebagai hand sanitizer alami dan formulasi anti kanker yang dapat digunakan untuk pendamping pengobatan secara medis. Kedua jenis daun ini melewati proses awal berupa pencarian bahan baku dan proses pengeringan. Setelah proses pengeringan, dilakukan proses maserasi selama 7 hari. Kemudian didapatkanlah maserat dan kemudian dilakukan proses pemekatan ekstrak menggunakan alat yang bernama rotary evaporator. Pemekatan menggunakan rotary evaporator ini berguna untuk mendapatkan ekstrak kental dari kedua jenis daun ini. Pembuatan ekstrak ini bertujuan agar kandungan metabolit sekunder dari masing-masing tumbuhan terikat dengan baik sehingga dapat digunakan untuk pembuatan nanopartikel, nanoemulsi, dan formulasi pendamping pengobatan medis bagi penderita kanker serviks. Daun bandotan dapat dijadikan sebagai bahan dasar nanoemulsi karena mengandung metabolit sekunder yang baik untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Sehingga dengan adanya metabolit sekunder ini, daun bandotan bisa dimanfaatkan sebagai nanoemulsi yang digunakan sebagai hand sanitizer alami tanpa efek samping dari penggunaan alkohol. Selain itu, penggunaan daun bandotan yang kaya dengan metabolit sekunder ini juga mampu dimanfaatkan untuk formulasi yang mampu menjadi pendamping obat dalam pengobatan medis. Hal ini dikarenakan daun bandotan juga memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga mampu menangkal dan menghambat pertumbuhan sel kanker yang merupakan sel radikal bebas. Daun ekor naga mampu dimanfaatkan sebagai nanopartikel yang dibuat dalam bentuk sediaan gel. Daun ini memiliki senyawa antibakteri. Senyawa tersebut berupa flavonoid yang ampuh untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Dengan ukuran partikel yang nano, maka senyawa flavonoid yang berasal dari daun ekor naga tersebut semakin mempermudah kinerja gel untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri. Nah sobat pelajar, tahapan selanjutnya yang dilakukan pada kedua ekstrak ini adalah uji fitokimia. Uji fitokimia adalah pengujian ekstrak etanol tumbuhan yang berguna untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder yang diujikan antara lain yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, glikosida, tripenoid, dan steroid. Senyawa metabolit sekunder inilah yang nantinya akan berperan penting dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan menjadi anti kanker bagi penderita kanker serviks. Penelitian kami ini, di sini kan kami menggunakan bahan utamanya itu daun bandotan. Daun bandotan ini kan sebagai gulma hidup secara liar. Jadi di sini kami dapat mengurangi gulma daun bandotan yang hidup secara liar yang tidak digunakan serta dapat meningkatkan nilai guna yang lebih tinggi terhadap gulma daun bandotan tersebut. Kemudian di sini kan kami juga membuat sediaan nanoemulsi dari bahan alami. Dari bahan alaminya apa? Daun bandotan tadi. Kemudian kami jadikan sebagai hand sanitizer alami. Hand sanitizer alami ini itu dapat dimanfaatkan untuk semua kalangan karena itu diaplikasikannya itu tidak ada efek sampingnya. Kemudian di sini kami juga dapat mengedukasi ataupun memberikan informasi kepada semua masyarakat, semua kalangan bahwa ternyata daun bandotan ini dapat dimanfaatkan sebagai hand sanitizer alami yang dapat berguna bagi semua kalangan. Jadi pada penelitian PKMRE ini kami berjudul potensi pemanfaatan daun bandotan sebagai formulasi pencegahan kanker serviks, di mana pada penelitian ini kami menggunakan bahan alam yaitu daun bandotan. Adapun metode sehingga dijadikan sebagai formulasi pencegahan kanker serviks itu yang pertama kami melakukan dari segi uji pembuatan ekstraknya, di mana ekstraksi ini adalah untuk
menemukan ekstrak kental dari si daun bandotan yang nanti hasil dari ekstraksi dengan metode maserasi ini akan dilakukan metode rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kentalnya. Kemudian dari ekstrak kentalnya ini kami lakukan lagi uji fitokimia, di mana uji fitokimia ini dipergunakan untuk melihat kandungan apakah di daun bandotan itu mengandung senyawa seperti alkaloid, saponin, tanin, dan sebagainya. Kemudian setelah melakukan uji fitokimia, kami melakukan uji sitotoksik, di mana uji sitotoksik yang kami lakukan ini menggunakan suatu metode MTT, di mana metode MTT ini memiliki kepanjangan metode uji mikrotetrazolium. Kemudian setelah melakukan uji sitotoksik, nanti akan didapatkan hasil atau potensi hasilnya. Nah, jadi secara keseluruhan penelitian kami ini tentang ekstrak etanol daun ekor naga yang nantinya akan kita jadikan ke dalam bentuk nanopartikel. Nah, setelah nanopartikelnya jadi, maka kami akan menjadikan dia dalam bentuk sediaan gel. Nah, dalam bentuk sediaan gel ini kami menggunakan 3 formulasi, yaitu ada 1,5%, ada 2%, dan ada 2,5%. Nah, setelah terbentuk sediaan gel, maka kita akan melakukan uji penghambatan terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. Adapun fokus utama kami adalah untuk mengetahui apakah daun ekor naga ini dia memiliki antibakteri. Nah, kemudian apabila antibakteri ini kita gunakan ke dalam 3 formulasi tersebut, yaitu 1,5%, 2%, dan 2,5%. Dari ketiga formulasi ini mana yang paling ampuh dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis? Wah, sobat pelajar, ternyata tumbuhan yang kita abaikan selama ini sangat berguna ya bagi kehidupan kita. Oke sobat pelajar, mulai saat ini mari jaga kelestarian lingkungan terutama tumbuhan, karena mereka sangat berguna bagi kehidupan kita. Sampai di sini dulu ya sobat pelajar, salam kreativitas. See you next time, always happy and stay healthy. Tim School Update Riau Televisi melaporkan. I know living in a lie.